Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu sejarah puasa Daud dan pertobatan Nabi Daud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Puasa Daud dilaksanakan secara selang-seling. Puasa Daud sebagai salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Daud mempunyai banyak manfaat, mulai dari kesehatan, rezeki, dan limpahan pahala. Nabi Daud memiliki banyak istri, dan istri yang terakhir dinikahinya adalah kekasih salah seorang prajuritnya yang sedang bertempur di medan perang. Itikat Nabi Daud itu mendapat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikatnya yang menyerupai manusia untuk mendatangi Nabi Daud. Akan tetapi para penjaga istana tidak mengizinkan mereka masuk karena Nabi Daud tidak ingin diganggu ketika sedang beribadah. Kedua malaikat tersebut menemui Nabi Daud dan mengungkapkan bahwa kedatangan mereka untuk meminta keadilan terhadap perselisihan yang mereka berdua hadapi. Salah seorang dari mereka mengungkapkan bahwa ia mempunyai binatang gembala yang diakui oleh seseorang yang sekarang berada di sampingnya. Setelah melakukan penyelidikan dengan tegas, Nabi Daud memutuskan bahwa binatang gembala tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak. Namun, ketika Nabi Daud alaihi salam memutuskan demikian, salah seorang dari mereka justru mempertanyakan sikap Nabi Daud yang hendak menikahi kekasih pasukannya. Mendengar ungkapan tersebut, Nabi Daud alaihi salam langsung menyadari bahwa kedua orang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkannya. Sebagai bukti tobatnya, Nabi Daud melaksanakan puasa 2 hari sekali, sehingga puasa ini dikenal dengan puasa Daud. Puasa Daud juga menjadi puasa yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mendapati salah seorang sahabat yakni Abdullah bin Amr bin al-Ash. Dikutip dari buku Sejarah Hidup Para Penyambung Lidah Nabi oleh Imron Mustafa, dijelaskan pada zaman Rasulullah dan sahabat bernama Ibnu Amr radhiyallahu an yang begitu alim, dirinya mengaku selalu berpuasa bahkan hanya untuk sehari saja tidak pernah pemuda ini meninggalkan puasa. Karena hal ini pemuda yang sudah menikah itu sampai tidak pernah menggauli istrinya, sehingga istrinya mengadu kepada ayah Ibnu Amr radhiyallahu an. Dan ayah sahabat Nabi pun menyampaikan cerita ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipertemukanlah Ibnu Amr radhiyallahu an ini dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai terjadi beberapa percakapan di antara keduanya. Semula Ibnu Amr radhiyallahu an ini mengaku di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah berpuasa tanpa henti setiap hari. Kala itu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepadanya untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, serta jangan lupa membaca Al-Quran dalam 1 bulan juga. Ibnu Amr radhiyallahu an ini kembali menjawab kalau dirinya bisa beribadah lebih daripada apa yang diperintahkan baginda Rasulullah. Singkat cerita, percakapan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemuda alim itu sampai di titik ketika Rasulullah menceritakan kepadanya perihal puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Nabi Daud yang dilakukan sehari puasa dan sehari tidak, serta tidak ada lebih afdal utama dari itu. Puasa Daud masuk ke dalam kategori sunnah, artinya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Puasa Daud mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditentukan, diantaranya yaitu: pertama, beragama Islam; kedua, berakal; ketiga, sudah balik; keempat, mampu berpuasa, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, mempunyai kebugaran fisik bagus, tidak sedang hamil, tidak lanjut usia, dan tidak dalam perjalanan jauh. Rukun puasa Daud diantaranya hanya 2, yaitu
niat dan bersedia meninggalkan sesuatu yang dilarang, seperti makan dan minum ketika sedang berpuasa. Adapun manfaat menjalankan ibadah puasa, Daud terhindar dari kemaksiatan, menambah kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kecerdasan otak, dan membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu berada dekat dengan Amaliyah yang melaksanakan ibadah puasa Daud. Segala keinginan dan kebutuhan mengenai dunia akan dibutuhkan, dan mudah mendapatkan rezeki yang halal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.